warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9 PJJ. Sebelum kita mulai PJJ kali ini, kita berdoa dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan cukup pada umur, serta kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan diberikan dan kalian diberikan pemahaman sehingga materi yang telah diberikan tidak cepat lupa, jadi melekat dalam diri kalian. Oke? Kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Kalau berdoa kita sudah selesai, mari kita langsung masuk kepada PJJ untuk materi bab kedua. Jadi sebelum kita masuk pada PJJ bab kedua, saya akan mengingatkan kembali untuk prokes 5M1D. M yang pertama, memakai masker apabila ingin keluar rumah atau kalian sedang batuk ya, walaupun dalam rumah. M yang kedua, mencuci tangan saat kalian mau masuk ke dalam rumah atau kalian mau masuk ke tempat-tempat yang lain atau mau keluar. Yang ketiga, menjaga jarak, ingat jaraknya 1 meter, jangan terlalu dekat. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan nggak perlu dideketin, kalian jauhin aja. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas kalian. Jadi kalau nggak penting banget, nggak perlu keluar lah, di rumah aja. Kalau mau penting-penting banget, baru kalian keluar. Dan 1D-nya yaitu jangan lupa doa. Oke, itulah obat penjarap yang paling kuat, yaitu kita selalu ingat berdoa. Oke, kalau sudah siap untuk PJJ kali ini, alat tulisnya, buku paket, dan LKS-nya, kita langsung masuk bab yang kedua. Oke. Bab yang kedua yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu materi persamaan kuadrat. Nah, bagian persamaan kuadrat yang akan kita pelajari yang pertama pengertian persamaan kuadrat dan yang kedua akar persamaan kuadrat serta menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi untuk kali ini dua materi ini akan saya berikan. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lagi, akan saya perjelas lagi ya. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kita akan masuk pada materi bentuk umum dari persamaan kuadrat akan kita pelajari. Akar persamaan kuadratnya, bentuk akar persamaan kuadratnya. Akar persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang dimana pangkat tertingginya yaitu 2 atau berorder 2. Salah satu persamaan kuadratnya seperti di bawah ini, kalian lihat. Nah, jadi yang dikatakan persamaan kuadrat artinya kuadrat itu pangkatnya pangkat 2 ya. Kalau yang pangkatnya 3 itu nanti kubik bacanya. Nah, ini dia pangkat tertingginya itu pangkat 2, maka dia dikatakan sebagai persamaan kuadrat, ya kan? Nah, di sini pangkat 2-nya ini adalah nilai dari variabel X pangkat 2. Jadi ada variabelnya ada 2. Variabel yang pertama variabel X, variabel yang kedua variabel yang pertama X pangkat 2, variabel yang kedua yaitu X. Nah, 2-nya ini adalah nilai atau koefisien dari X pangkat 2. 4 ini koefisien dari X. Nah, dan 3-nya ini dia disebut dengan konstanta. Oke? Jadi X pangkat 2-nya itu persamaan kuadratnya di mana ada 2 variabel, ada X kuadrat dan ada X. Nah, ini nilainya berbeda, tidak boleh kalian jumlahkan. Kalian tapi harus mencari dulu berapa nilai X-nya baru bisa dijumlahkan. Kalau seperti ini aja belum bisa. Jadi yang akan kita pelajari itu ini memecah variabel X pangkat 2 dengan variabel X-nya sehingga ditemukan nilai X baru kita jumlahkan. Jadi materi persamaan kuadratnya seperti itu. Oke. Berbeda dengan persamaan linier yang memiliki pangkatnya tertingginya 1. Kalau pada persamaan kuadrat pangkat tertingginya yaitu 2. Persamaan kuadrat sering juga disebut dengan persamaan parabola karena jika bentuk persamaan kuadrat digambarkan ke dalam koordinat X, Y akan membentuk grafik parabolik atau persamaan kuadrat dalam X disebutkan dalam bentuk umum seperti berikut. Nah, ini tadi saya sebutkan, yaitu kalau X-nya itu A-nya itu nilai koefisien kuadrat dari X pangkat 2, X-nya itu variabel, C-nya itu konstanta. Nah, ini jadi persamaannya nanti bentuknya seperti ini. Tapi persamaan kuadrat itu ada 3 macam, ada yang persamaannya sempurna, ada yang persamaannya istimewa, dan lainnya. Nanti kan kita pelajari. Jadi kan pahami dulu, apa sih persamaan kuadrat?
Itu adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu pangkat 2. Jadi kalau ada pangkat 2 itu artinya kan udah masuk pada oh ya ini nanti membentuknya persamaan kuadrat. Cari nilai X-nya dulu. Oke. Kita lanjut ya. Koefisien A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Nah, jadi kalau misalkan jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Nah, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka terbukanya ke bawah. Jadi lihat A-nya itu. Apa tadi A? A itu adalah koefisien. Nah, nilai dari X pangkat 2. Ya kan? Variabelnya itu X. A-nya itu nilai koefisiennya. Sedangkan kalau yang koefisien B menentukan posisi X puncak parabola. B itu apa? B itu koefisien dari X aja, dari variabel X. Kalau A, koefisien dari variabel A X pangkat 2, kalau B, koefisien dari variabel X. Ya. Puncak parabolanya atau sumbu simetri dari kurva yang terbentuk senilai dari X sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya. Kalau nilai X-nya itu artinya rumusnya min B dibagi 2A. Nah, titik puncaknya nih. Syarat parabola AB lebih kecil dari 0. Ini nilai X-nya. Titik puncak pada sumbu syarat B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya nggak ada atau 0, puncaknya seperti ini. Kalau titik puncak di atas sumbu X-nya syaratnya AB-nya lebih besar dari 0, maka dia posisinya beradanya nih di atasnya ya. Oke. Koefisien C menentukan titik potong fungsi parabola. Nah, ini nanti saya perjelas lagi di fungsi. Sekarang persamaannya dulu. Ini hanya pembahasan awalnya aja biar nanti nggak bingung ya. Koefisien C-nya menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Nah, kalau dia memotong sumbu Y positif, nilai C-nya itu kalau C-nya sama dengan lebih besar dari 0, sumbu Y-nya bernilai positif. Nih, titik potongnya. Kalau nilainya C-nya sama dengan 0, titik pusatnya di 0,0. Nah, ini potongnya di sini ya, tepat di 0,0. Kalau C-nya lebih kecil dari 0, dia memotongnya di tempat negatif. Nah, nanti diperjelas lagi pada setelah persamaan itu fungsi kuadrat. Nah, jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama itu persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Tadi dibilang, A apa sih itu A? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Ini loh A-nya. Nah, kalau kalian ingin lebih jelas lagi ini. Nah, ini A-nya. Ini A, di sini A. Nah, ini nilai X pangkat 2. Nah, kalau B, ini B-nya nih. Ini B-nya itu 3. Yaitu koefisien dari nilai X. Ingat, A itu koefisien dari X pangkat 2. Kalau B, koefisien dari X. Nah, angka yang di belakang ini disebut dengan konstanta. Oke? Nah, ini persamaan kuadrat biasa namanya. Nah, persamaan kuadrat murni adalah bila persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau B-nya sama dengan 0, maka dia dikatakan persamaan kuadrat murni. Nih, kalau ada persamaan seperti ini tidak ada B-nya atau tidak ada variabel X-nya, hanya ada variabel X kuadrat dan konstanta, dia dikatakan persamaan kuadrat yang murni tanpa nilai B. Itu hanya jenis-jenisnya ya, kita pelajari. Yang ketiga, persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat yang tidak lengkap adalah yang C-nya sama dengan 0 atau tidak ada konstantanya. Kalau 0 itu kan nggak ada nilainya ya, jadi nggak ada C-nya nih. Kalian bisa lihat di sini nih, hanya ada variabel X kuadrat dan ada variabel X tanpa ada konstantanya. Yang keempat, yaitu persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya seperti ini. X-nya itu bernilai 4. Yaitu A-nya ya.
variabel X kuadratnya bernilai A-nya 4, B-nya bernilai 3, dan C-nya itu bernilai 2. Ini namanya bilangan konstanta rasional. Jadi konstantanya itu ada angkanya. Nah, jadi ada 4 jenisnya, jangan lupa. Itu ada perbedaannya tadi. Nah, sekarang yang terpenting ini, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang pertama yaitu kita menggunakan faktorisasi. Apa sih faktorisasi? Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Contohnya, jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linier. Tadi dia dibilang, A itu adalah koefisien nilai X pangkat 2. B itu nilai koefisien dari X dan C itu konstanta. Nah, cara menentukannya, B itu didapat dari hasil penjumlahan antara suku yang pertama dan suku yang kedua. Kalau C, hasil perkaliannya. Jadi kalau untuk menentukan persamaan kuadrat, kalian tuh tentukan dulu bilangan berapakah kalau dikali itu menghasilkan nilai C-nya atau konstantanya. Tapi kalau dia ditambah, dia menghasilkan nilai koefisien dari variabel X. Maksudnya apa, Bu? Nah, lihat contohnya nih di bawah ini. Kalian lihat contohnya. Ada soal X kuadrat. Di sini ya. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya itu kan nih kalian mencari nilai 5-nya sama nilai 6. Jadi, bilangan berapakah kalau dikalikan hasilnya 6? 6 itu kan C kan, ini konstantanya kan. Nah, bilangan ini tapi kalau dijumlah dia menghasilkan nilai koefisien dari variabel X yaitu 5. Ini udah jelas. Bilangan 6 itu hanya ada perkalian 6 berapa aja. Yang pertama ada 1 dikali 6, yang kedua 2 dikali 3. 1 dikali 6 bisa jadi 5 nggak? Bisa. 1 dengan 6 bisa dijumlah, bisa dikali 5? Bisa. 6 diambil 1 menjadi 5. 3 sama 2 bisa jadi 5 nggak? Bisa. 2 ditambah 3 juga 5. Jadi yang mana yang akan kita pakai? Nah, kalian lihat, kalau udah seperti ini, kan ada dua kemungkinan nih angkanya. 6 dengan 1 atau 2 dengan 3. Dilihat dari, nah ini loh tandanya. Di sini soal ini tidak ada tanda negatif, melainkan tanda yang positif. Artinya memasuki yang memenuhi syarat tersebut itu yang mana? Yaitu yang 2 dengan 3. Jadi kalau dikalikan itu 2 dikali 3. Dan kalau ditambah 2 ditambah 3. Artinya, nah kalau pemfaktoran bikinnya seperti ini. Kalau udah jelas X pangkat 2 itu udah pasti X dikali X. Nah angka yang memenuhi selanjutnya yaitu angkanya berapa? Angka 2 dan angka 3. Nah, tandanya apa? Positif. Jadi, X yang pertama, X plus 2 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 2. X yang kedua, X plus 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 dan min 2. Sudah jelas untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara faktorisasi? Masih belum jelas kah? Kalau masih belum jelas, kalian bisa lihat buku LKS kalian. LKS kalian itu halaman 20. Halaman 20 nomor 2 tugas mandiri. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah ini persoalnya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, bilangan berapakah kalau dikalikan 24? Kalau dijumlahkan menjadi atau dikurangkan menjadi 5. Nah, kalian perkalian 24 dulu itu berapa? 1 dikali 24 bisakah jadi 5?
Tidak. Yaitu ada berapa lagi? 2 dikali 12. Jadi 24. Bisa nggak jadi 2 sama 12 jadi 5? Tidak bisa juga. Ada lagi 3 dengan 8. 3 dengan 8 dikali jadi 24. Nah, kalau dijumlah, bisa nggak 3 dengan 8 jadi 5? Bisa. Dari mana bisa, Bu? Bisa. Yaitu 8 dikurang 3. Jadinya 5. Nah, jadi yang akan kita pakai, jadi penentunya itu ini loh, C-nya konstantanya, bilangan berapa sih? Kalian cari dulu perkaliannya. Bilangan berapakah perkalian dari angka C-nya ini? Kalian susun. Nah, dari angka susunan ini, yang mana yang memenuhi syarat untuk kalau dijumlahkan atau dikurangkan menjadi koefisien dari X. Ditambah hasilnya menjadi min 5. Yaitu nih 3 dengan 8. Supaya jadi negatif 5. Pastinya nilai yang lebih besar bernilai negatif. Jadi min 8 dengan angka 3. Nah 8 juga menjadi min 3. Plus dikali min. Nah ini kalau kita tulis. Buka rumah dulu 2. Depannya itu X pangkat 2. Jadi tinggal masukkan aja X, masukkan X. Angka yang kedua, angka 3 dengan angka 8. 3-nya bernilai positif, 8-nya bernilai negatif. Jadi X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya menjadi min 3. X yang kedua, X min 8 sama dengan 0, maka X-nya menjadi bernilai positif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 dan 8. Nah, itu untuk cara menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya lagi, kalian boleh kerjakan tuh yang halaman 20 juga bagian B, nomor 1B. Ya. Tandain ya, nomor 1B. Lanjut lagi nomor 2A. Yap. 3. Dan nomor 5. Nomor 2-nya nggak usah deh. Jadi nomor 1B, nomor 3, dan nomor 5. Itu yang di LKS halaman 20-21 untuk menggunakan cara faktorisasi yang seperti yang saya ajarkan barusan ya. Dilatih-latih dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita akan koreksi bersama, betul nggak sih jawaban kalian? Gitu. Sampai semana pemahaman kalian. Oke? Kita lanjut ya dengan cara yang kedua. Cara kedua menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Bisa kamu jabarkan menjadi, buka kurung X plus P pangkat 2 sama dengan Q. Caranya menambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan agar menjadi kuadrat yang sempurna. Apa sih Bu kuadrat sempurna? Kalian ingat bilangan akar kuadrat. Jadi yang dikatakan kuadrat sempurna itu kalian merubah angka atau faktor konstantanya C-nya itu untuk menjadi bentuk akar. Untuk lebih mempermudah pengerjaannya. Tapi tidak semua itu bisa dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi ada beberapa angka-angka aja. Kalian bisa lihat nanti contohnya. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka koefisien dari X. Lalu angka koefisien X-nya tersebut dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Jadi yang dikatakan melengkapkan kuadrat sempurna itu yaitu menghilangkan konstantanya yang awal atau merubah nilai konstanta, tapi diambil dari setengah dari koefisien variabel X. Bu bingung Bu? Pasti kayak gitu. Kita lihat langsung contohnya yang untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian bisa lihat ini contohnya X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 7. Nah, kita masukkan dulu angkanya. X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita ini harus merubah angka 7-nya ini konstantanya biar jadi kuadrat sempurna.
Caranya bagaimana? Turunkan dulu yang X kuadrat plus 8X-nya. Dan kita buang, konstantanya kan tadi di kiri bernilai positif, kita buang ke kanan menjadi negatif. Nah, setelah itu baru kita ambil angka koefisien dari X-nya. Angkanya berapa itu? Kalian bisa lihat. Koefisien X-nya itu adalah 8. Jadi 8 dibagi 2. Artinya tinggal X pangkat 2 ditambah 8X. 8 dibagi 2 kan 4. Ditambah 4 pangkat 2. Nah, kalau di kiri di 4 pangkat 2-nya ditambah, maka di kanan juga. Min 7 ditambah 4 pangkat 2. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita hilangkan. Ya, ini jadi X kuadrat plus 8X plus 4 pangkat 2. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 yaitu 16. Jadi plus 16. Sama dengan min 7 ditambah 4 kali 4, 16. Jadi min 7 ditambah 16. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan aja. Ini kan ada pemfaktoran kan? Bilangan berapakah? Kembali lagi kepada yang pertama. Kalau dikalikan jadi udah jelas ini. Pemfaktoran dari 16 itu kan 4 setengah dari X kan? Jadi tinggal X plus 4 pangkat 2 sama dengan min 7 ditambah 16 berapa? Ngutang 7 dibayar 16. Sisanya 9. Jadi X plus 4-nya ini X plus 4 kan, ada pangkat 2, pindahkan ke sini menjadi akar kuadrat. Jadi jawabannya kan himpunan penyelesaian itu ada 2 angka. Jadi himpunan yang pertama X plus 4 sama dengan, ini akar kuadrat 9 berapa? 3. Karena himpunan penyelesaian ada 2, maka pernyataan ini akan kita bentuk menjadi 2. Ya. Yang pertama yaitu X plus 4 sama dengan 3 akan kita rubah menjadi X sama dengan, kan plus 4 nih, pindah ke kanan. Bu, kenapa dipindah? Karena dia kan sejenis, ini sama-sama konstanta. Plus 4 menjadi min 4 ditambah 3. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, X plus 4 sama dengan 3 menjadi X sama dengan min 4, min 3. Jadi ada 2 himpunan penyelesaian itu. Yang pertama 3-nya ditambah, yang kedua 3-nya dikurang. Jadi X yang pertama min 4 tambah 3 yaitu min 1. Min 4, min 3 jadi min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 7 dan min 1. Itu untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalau dijumlahkan lagi, Bu, contoh lagi, contohnya lagi, kalian bisa lihat di buku LKS kalian, yaitu halaman yang 29, ya, yang halaman 29, 30 kalian bisa lihat. Nah, di sini ada tuh dengan melengkapkan kuadrat sempurnanya. Kalian bisa tinggal jumlahkan saja. Contohnya tinggal kalian cari aja, langsung dikerjakan ya. Tinggal dicoba-coba lagi dengan melengkapkan kuadrat sempurnanya. Oke, untuk kuadrat sempurna kita lanjut ya untuk menyelesaikan cara yang ketiganya, yaitu dengan menggunakan rumus ABC, yaitu di mana nilai A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Nilai B-nya koefisien dari B. Dan C-nya itu nilai dari konstantanya. Jadi A-nya itu nilai koefisien dari X pangkat 2, B koefisien dari X, dan C konstanta. Ya, contoh soal berikut ini. Tentukan akar persamaan
dari X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. Diketahui A, B, C-nya sekian. Nah, sekarang kita tentukan rumus ABC-nya. Ini rumusnya. Nah, kalian kerjakan ini deh. Saya akan menjawabin soal LKS kalian. Kira barter ya. Ini tugas kalian nih yang pertama. Tadi tugasnya yang pertama yang di buku LKS 1, B, 3, dan 5. Terus ini nomor keempatnya. Kan tadi 3 soal. Ini nomor yang keempat nih. Menggunakan rumus ABC. Kalian kerjakan yang ini, saya akan jawabin LKS kalian. Adil kan? Jadi soalnya untuk pertemuan kali ini pertemuan minggu lalu ya dihitungnya ya, walaupun pemain tanggalan merah harusnya kan belajar dan nggak ketinggalan. Jadi nanti saya nggak akan ngasih tugasnya double, tapi hanya materinya aja saya dobelin aja. Tugasnya yang pertama halaman 22.1, nomor 1B, nomor 3, dan nomor 5 bagian B. Dan soal yang nomor 4-nya ini. Tapi ingat ini menggunakan rumus ABC, kalau soal yang tadi itu boleh menggunakan faktorisasi atau kuadrat sempurna, terserah kalian yang mana kalian bisa aja. Kalau sudah paham, dari catat soalnya, kita langsung pembahasan jawaban LKS kalian. Biar kalian lebih cepat itu, kita akan lihat LKS kalian halaman 29. Nah, kita akan bahas ini ya. Oke. Yang akan kita bahas halaman buku paket kalian buka halaman 29. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, kita lihat di sini, masukkan angkanya. Persamaannya itu bisa dilihat X pangkat 2. X pangkat 2. Enggak kelihatan. X pangkat 2 ditambah X min 6 sama dengan 0. Kalau saya itu lebih suka menggunakan faktorisasi karena lebih cepat ya dibanding rumus. Tapi karena ini ya akan saya contohkan rumus ABC, ini bisa nggak pakai ABC? Ini agak sulit. Kenapa? Karena B-nya ini kan bernilai sama-sama 1 ya. Jadi nggak apa-apalah, kita coba aja. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, dan C-nya bernilai negatif 6. Nah, tadi rumus ABC-nya seperti apa? Untuk menentukan akar kuadratnya. Jadi ini dirubah menjadi rumus ABC-nya, yaitu cara menentukannya ya. Min B plus minus. Ini kan plus minus. Kenapa? Karena himpunan penyelesaiannya itu ada dua. Ada dua angka ya. Akar kuadrat B pangkat 2 min 4AC dibagi 2A. Min B pangkat 2, B-nya bernilai 1, artinya tinggal min 1. Plus minus akar kuadrat B pangkat 2, arti 1 pangkat 2, min 4 dikali A-nya 1, dikali C-nya min 6. Dibagi 2 kali A, 2 dikali 1. Jadi min 1 plus minus akar kuadrat 1 pangkat 2 yaitu 1. Nah, min 4 dikali 1 yaitu min 4. Min 4 dikali min 4, min dikali min plus. Ya kan? 4 dikali 6 kali 4 berapa? 24. Nah, jadi 1 pangkat 2 min 24 dibagi 2. Nah, jadi min 1 min 1 X yang pertama min 1 ditambah akar kuadrat 1 diambil 24 yaitu min 23 ya. Per 2. Dan min 1 negatif akar min 23 per 2. Nah, ini nanti penyelesaiannya. Nah, jadi kalau pakai rumus ABC seperti ini. Artinya LKS yang nomor 1 itu tidak bisa menggunakan rumus A, B, C. Karena 23-nya ini kan bukan akar kuadrat kan. Nah, dia
angka yang tidak bulat, bukan angka pemfaktoran. Jadi kalau untuk pakai rumus ABC seperti ini. Jadi tidak semua bilangan persamaan kuadrat itu menggunakan rumus ABC. Nah, kalau ini kita pakai faktorisasi aja lebih cepat. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Bilangan berapa sih kalau dikalikan jadi negatif 0? Jadi negatif 6. Bilangan 6 itu kan tadi kalian udah tahu. 1 dikali 6, 2 dikali 3. Nah, bilangan yang mana ini nih di antara itu hasilnya bernilai 1. Itu hanya 2 dan 3. 6 sama 1 nggak bisa jadi 1. Tapi 2 dan 3 bisa. Artinya yang pertama X. 6 itu 2 dan 3. Ingat, di sini konstantanya variabel X-nya itu bernilai positif. Artinya angka yang besar bernilai positif. Angka yang kecil bernilai negatif. Nah, jadi X min 2 sama dengan 0 dan X plus 3 sama dengan 0. Atau himpunan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 dan 2. Yang mana jawabannya? Tinggal pilih ABCD-nya. Kalau pakai rumus ABC itu dia nggak bulat ya, ini pemfaktorannya. 1 diambil 24 kan jadi ini min 23 ya. Jadi pakainya menggunakan faktorisasi saja. Oke? Kalau udah kita soal yang nomor 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai cara. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian paham ya. Yang nomor 2 yaitu soalnya 4X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 5. Nah, ini boleh pakai rumus ABC. Kalau kalian mau coba. Jadi, boleh pakai 3 cara. Salah satu aja sih yang mana kalian paham ya. Kita pakai rumus ABC. A-nya dikasih 4. B-nya kita kasih 8. C-nya kita kasih 5. A-nya ini ya. Nih, A. Jadi, A ini didapatnya dari A. Nah, sekarang kalau B. Ini B. Nah, sekarang kalau C, ini C. Nah, jadi nggak bingung ya. Dari mana A, dari mana B, nah, dari mana C. Nah, tadi rumusnya, rumus ABC. Kita masukkan rumus. Bu, kok pakai rumus terus? Nah, kan tadi belum dijelaskan. Jadi, untuk memperjelas aja. Kalau lebih gampang, emang pakai pakai faktorisasinya aja ya. Nggak apa-apa, dia ajarin aja. Jadi X yang pertama rumusnya kalian mencari min B plus minus akar kuadrat B pangkat 2 min 4AC per 2A. Min B, jadi minus 8 plus minus, buka kurung, B-nya berapa? 8. Maka 8 pangkat 2 min 4 dikali A, A-nya 4. Dikali C, C-nya 5 per 2, ya kan? Jadi min 8 plus minus akar kuadrat. 8 dikali 8, 64. Min kali plus min. Min kali plus min. Jadi min. 4 kali 4, 16. Ya kan? 16 dikali 5, yaitu berapa? 80 per 2. Jadi min 8 plus minus akar kuadrat negatif. 80 diambil 64 yaitu 16. Ya kan? Per 2. Nah ini bisa nih akar kuadrat dari 16. Yaitu berapa? 4. Jadi X yang pertama min 8 plus 4 dibagi 2. Dan X yang kedua min 8 min 4 dibagi 2. Min 8 ditambah 4 yaitu 4 kan. 4 dibagi 2, 2.
Dan yang satu lagi min 8 dengan min 4. Min 8, min 4, min 12. Min 12 dibagi 2, min 6. Jadi X yang pertama 2 dan X yang kedua 6. Sekarang kalau kita coba pakai rumus ABC ini, pakai pemfaktoran, faktorisasi. Nah, ini ya, kalian pasti kedernya di sini nih, karena X-nya itu bernilai 4. Nah, ini akan lebih repot lagi kalian. Makanya kalau untuk, jadi rumus ABC ini lebih mudah itu dikerjakan apabila variabel konstanta dari variabel X pangkat 2 itu ada angkanya bernilai. Jadi kalau ada angkanya ini, kalian menggunakan rumus ABC. Tapi kalau angka koefisien dari X pangkat 2-nya bernilai 1, pakai aja faktorisasi. Nah, kalau ini nanti bisa jadi bilangan perlengkapan kuadrat sempurna, boleh dengan menggunakan kuadrat sempurnanya. Oke? Jawaban LKS-nya besok akan saya berikan lagi videonya. Kan belajar ini dulu, 4 tugasnya itu dikerjain dengan sebisanya. Karena besok saat materi PJJ-nya kita akan bahas. Oke? Biasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai situ aja. Dipelajari. Kalian sudah kelas 9. Materinya itu semakin banyak, tapi kalau kalian banyak liburnya, yang nggak akan kelar-kelar, nanti nggak akan bisa-bisa. Oke? Sampai ketemu untuk besok, dan selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Salam buat orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.